Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي بعده. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan pengajian seperti biasa. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa bahkan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengamalkan sunnahnya hingga hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan Al-Fat ya. Al-Fat ayat 17. Al-Fat ayat 17. Laisa 'alal a'ma. Sudah ketemu semua? Ayat 17. Laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raj haraj. Al-Fat ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات من تحتها الأنهار. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. Madlain hurufnya ada dua, ya sama waw. Lai atau au. Alal a'ma alif lam qama alif lam qamariyah. A'ma ini mad tabi'ah atau mad asli ya. Haraju ini apa? Idgham apa? Bi gunnah ya. Tanwin ketemu waw. Wala mad tabi'i alal a'raj lam qamariyah a'raj haraju ya idgham sama tadi idgham bi gunnah. Wala ini mad tabi'i alal marid ini lamnya alam qamariyah al marid ini mad tabi'i haraj qalqalah kubra ya. Ini kalau di tengah qalqalah sughra, kalau di akhir kubra, di tengah sughra, di akhir kubra. Wa may ini idgham bi gunnah nun mati ketemu ya. Wa may yuti'illah ini lam jalalah tapi tarkik ya, kasrah ya. Jadi dibacanya tipis. Yuti'illah enggak yuti'illah, enggak tapi yuti'illah. Jadi tipis ya.
baru kalau sebelumnya fathah atau dhamma baru dia tebal. Wa may yuti'illah, Allah lam jalalah di dua harakatnya. Wa rasul, ini mad tabi'i, lahunya mad silah qasirah ya, mad silah qasirah, lahu mad silah qasirah. Yud ini qalqalah sughra, yudkhilhu gunnah ya, nun gunnah, jannat mad tabi'i, taji qalqalah sughra, tajri mad tabi'i, min ini ikhfa ya. Nun mati ketemu ta, tahtihal alif lam qamariyah, anhar mad al sukun ya. Wa may idgham bi gunnah. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzab yu'adzib ya, qalqalah sughra, 'adzab mad tabi'i, ban alima 'adzaban, idhar khalqi, tanwin ketemu hamzah atau alif. Ali mad tabi'i, alima ini mad alima, kalau ini mad iwad ya, mad iwad, alima. Laqad qalqalah sughra, radhiyallah, ini lam jalalah tafhim tebal ya, baru radhiyallah. Anil ini alif lam qamariyah, anil mu'minin, ininya mad tabi'in, id yubai'u, sama nih dua-duanya mad tabi'in. Tahta syajarah ini ada alif lamnya, lam syamsiyah, tahta syajarah alif lam syamsiyah. Wa alima ma, ini mad tabi'i, fi qulub, dua-duanya mad tabi'i, qulubihim, idhar safawi, jar safawi. Fa'an ikhfa, fa'anzalas anzalas, lamnya lam syamsiyah. As-saki mad tabi'i, alaihim, alinya mad lain, himnya idhar syafawi. Wa ata mad tabi'i, bahum, fathan ini ikhfa. Qari mad tabi'i, ba mad iwad. Wa magha mad tabi'i, wa kasi mad tabi'i sama, katsiratai idgham bi gunnah, tanwin ketemu ya, katsiratai ya'khudhu mad tabi'i, naha. Wa kana Allah, wa ka ini mad tabi'i, kana Allah azizan, ini idhar halqi, tanwin ketemu ha, hakima mad tabi'i dan mad iwad. Wa'adakumullah, jam jalalah dua harakat. Wa maghani mad tabi'i, katsiratan, mad tabi'i, tang ini ikhfa. Khudhu mad tabi'i, naha sama dua-duanya mad tabi'i. Fa'ajjala lakum idhar syafawi. Hadihi hanya mad tabi'i, hinya mad silah qasirah ya, qasirah. Kalau ketemu hamzah baru tawilah kalau ada. Wa kaffa aidian gunnah, lamnya lam syamsiyah, nasi ini ikhfa, ankum. Walitaku ini mad tabi'i, a-nya ini apa nih, mad, a-nya mad mad, ini hamzah kan, kayak mana ini mad tabi'i, mad tabi'i, mad asli. Ayatan, talnya ini idgham bila gunah, tanpa gunah, ini ayatal. Lil mu'minina mad tabi'i, wa yahdiyakum
hukumnya idhar siratam mustaqima. Siratam tamnya apa ini? Idgham bi gunnah. Tanwin ketemu mim. Mustaqima. Wa ukhra ini juga mad asli ya mad tamyiz. Lam ini idhar syafawi. Taq ini qalqalah sugra. Taqdiru alai mad tabi'i alai mad lain ha mad tabi'i qad qalqalah sugra. Aha mad tabi'i ahatallahu bi lam jalalah biha wa ka ini mad tabi'i Allah lam jalalah ala mad tabi'i kulli syai'in ini ikhfa tanwin ketemu qaf syai'in qadira mad tabi'i dan wal iwad wallahu a'lam bishawab. Laisa tidak ada laisa tidak ala atas al-a'ma orang yang buta. Al-a'ma ini a'ma ya, orang buta yang buta. Harajun apa harajun ini? Dosa. Harajun ini dosa. Wala dan tidak pula ada ala atas atau bagi al-a'raji orang yang pincang. Al-a'raji baru orang yang pincang. Tadi al-a'ma orang yang buta, al-a'raji orang yang pincang atau cacat ya. Harajun dosa. Wala dan tidak pula ada alal marid ala atas al marid orang yang sakit. Marid orang sakit. Harajun juga itu dosa. Artinya ini adalah orang-orang yang tidak walaupun enggak berangkat untuk tidak wajib untuk melaksanakan pada jihad atau perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang diterima oleh syariat agama. Waman dan siapa yang atau barang siapa yuti'i dia menaati Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah yudkhilhu dia akan dimasukkan jannat ke dalam surga tajri yang mengalir min dari tahtiha bawahnya sekitarnya itu apa? Surga al-anhar sungai waman dan barang siapa ya tawalla dia berpaling. Artinya berpaling apa? Dari ketaatan kepada Allah. Ai yatawalla an ta'atillah ta'ala. Dia berpaling dari ketaatan pada Allah Subhanahu. Ini kebalikan orang yang taat kepada Allah. Artinya bermaksiat. Yu'adzibuhu. Dia siapa? Allah akan menyiksanya adzaban dengan siksa alima yang pedih, yang menyakitkan. Laqad sungguh radhiya telah meridhoi siapa? Allah anil mu'minin ke atas atau dari atas ke atas orang-orang yang beriman ketika yubayi'unaka mereka berjanji berbaiat berjanji setia kepada siapa? Ini itu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi yaumil Hudaybiyah, maksudnya pada hari perang Hudaybiyah. Tahta di bawah, tahta ini di bawah asy-syajarati pohon. Pohon. Fa'alima maka Allah mengetahui siapa? Allah ma apa fi yang ada di dalam
qulubihim, hati-hati mereka. Maksudnya siapa? Hati siapa nih? Para sahabat radhiyallahu anhum. Itu orang-orang yang berbayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala, maka lalu menurunkan siapa? Maksudnya dia menurunkan Allah as-sakinata, ketenangan, ya, ketenangan. Sakinah ini ketenangan, alaihim, ke atas hati mereka. Artinya orang yang berbayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa atabahum, dan dia memberi balasan yang baik, memberi pahala atau sawab, ya, memberi pahala atau balasan yang baik kepada mereka, fathan, dengan kemenangan, yaitu kemenangan fi Khaybar, dalam perang Khaybar, qariba, yang dekat, yaitu artinya setelah perang Hudaybiyah Allah akan janjikan kepada orang yang berbayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memenangkan perang selanjutnya, yaitu perang Khaybar. Wa maghanima, dan harta rampasan perang, ya, harta rampasan perang, maghanimah, katsiratan, yang banyak, katsiratan yang banyak, yakhudunaha, yang dapat mereka mengambilnya. Wa kana, dan dia siapa? Dia adalah siapa? Allah azizan, maha perkasa, hakima, maha bijaksana. Wa'ada, dan telah menjanjikan kepada kalian. Kalian ini siapa? Kepada kalian ini ada orang-orang yang berbayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon itu. Siapa? Allah. Maghanima, harta rampasan perang, katsiratan, yang banyak, ta'khudunaha, yang kalian akan dapat mengambilnya. Artinya apa? Setelah memenangkan peperangan ini dijanjikan oleh Allah SWT akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Fa'ajjala, maka dia menyegerakan, siapa? Allah lakum, untuk kalian, hadhihi, ini apa? Harta rampasan perang, maksudnya harta rampasan perang di Khaybar. Wa kafa, dan dia menahan aidian nas, tangan-tangan manusia, al-yahud, maksudnya ini manusia di sini ada orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi. Ankum, dari mengganggu keluarga kalian. Artinya Allah akan menjaga orang-orang yang Allah akan senantiasa menjaga orang-orang yang berbayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan-gangguan orang-orang Yahudi atau orang musyrik Mekah. Walitakuna, dan agar ia menjadi ayat apa? Bukti atau tanda. Ayat, bukti atau tanda, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Wayah dia, dan dia memberi petunjuk kepada kalian, siraton, jalan mustaqimah, yang lurus. Wa ukhra, dan harta rampasan perang yang lain. Mesti di perang yang lain dia juga akan Allah janjikan tidak lam takdiru, tidak dapat kalian perkirakan, tidak dapat mengira-ngira, alaiha, atas jumlahnya, artinya atas banyaknya pada harta rampasan itu. Qad, sungguh, ahata, Allah meliputi atau mengetahui mengetahui, ya, siapa? Allahu biha, tentang harta rampasan perang itu. Artinya ukuran banyaknya perang-perang selanjutnya hanya Allah yang mengetahui. Wa kana, dan adalah Allah ala, atas, kulli, setiap, syai'in, sesuatu atau perkara, qadira, maha kuasa. Allah. Allahu a'lam birajih. Hadirin jamaah salat bagi Allah Taala, kemarin pada ayat yang lalu terangkan apa?
bahwasanya alasan orang-orang Arab Baduy yang tidak ikut pergi ke Mekah ya bersama Rasulullah SAW adalah orang-orang yang sibuk mengurus harta dan keluarga mereka, sehingga bila mereka ikut semuanya itu akan telat. Tetapi apa? Tapi alasan yang sebenarnya ialah apa? Alasan yang sebenarnya ialah karena mereka takut mati. Itu hanya artinya alasannya juga sibuk mengurusnya harta, keluarga dan macam-macam lain-lainnya. Jadi pada saat ini adalah alasan orang-orang yang munafik pada ketika itu zaman ketika itu. Tapi alasan yang sebenarnya ialah apa? Karena mereka takut mati dan bahkan mereka beranggapan apa? Rasulullah SAW akan dikalahkan oleh orang-orang musyrik Mekah. Artinya perang belum dimulai, mereka sudah mengira-ngira atau sudah menganggap Rasulullah SAW akan kalah dalam peperangan. Itu alasan yang Allah maha mengetahui. Maka dalam ayat ini dalam ayat ini laisal 'alal a'ma ya. Allah menerangkan apa? Bahwasanya alasan-alasan yang dibolehkan bagi seseorang untuk tidak ikut berperang adalah yang pertama adalah karena buta ya. Dia orang buta tidak diwajibkan, artinya tidak ikut juga enggak ada masalah. Yang kedua orang pincang, cacat jasmani ya, atau sakit ya. Maka ini Muqatil rahmatullah berkata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan alasan orang yang sakit untuk tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke perang Hudaybiyah dengan alasan ayat ini, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Kemudian apa Allah memberikan dorongan semangat kepada orang-orang yang beriman bahwa barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya serta memenuhi panggilan jihad di jalannya akan diberi jalan serupa berupa surga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, artinya tidak mau ikut bersama kaum muslimin yang lain, Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Artinya dia tidak ada alasan yang kuat selain alasan tadi yang buta, apalagi pincang, cacat jasmani dan sakit, orang sakit. Maka selain alasan itu, maka itu artinya orang yang mangkir, artinya orang yang alasannya tidak diterima oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Maka ayat yang selanjutnya, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa? Orang-orang munafik minta diikutsertakan bersama kaum muslimin ke perang Khaybar. Karena apa? Mereka mengira menurut perkiraan mereka kaum muslimin akan memperoleh apa? Kemenangan. Kalau tadi sebaliknya di perang Hudaybiyah, dia menganggap apa? Dia tidak mau ikut karena takut mati dan dia sudah mengira bahwasanya orang-orang Rasulullah SAW dan para sahabat ini akan kalah. Tapi ketika perang yang selanjutnya, orang-orang munafik ini pengen ikut disertakan. Padahal Allah sudah larang, artinya mulai wahyu kepada Rasulullah SAW untuk melarang orang yang tidak ikut di perang Hudaybiyah, dilarang untuk mengikuti perang-perang selanjutnya. Ya, seperti itu. Maka dengan alasan karena Allah Maha mengetahui pada isi hati mereka. Maka Allah memintakan kepada Rasulnya agar menolak permintaan mereka itu. Maka pada ayat berikut ini ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin ya. Pada ayat ini Allah mengulang-ulang keterangan tentang orang yang menerima artinya orang-orang yang menerima ajakan Rasulnya pergi ke Mekah, bahkan di Hudaybiyah mereka telah melakukan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka telah menjanji, para sahabatnya telah berjanji untuk berjuang sampai tetes darah penghabisan hingga tercapai kemenangan. Maka sikap dan tindakan mereka itu mendapat keridhaan Allah Subhanahu. Ini para sahabat ya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadikan hati mereka hati para sahabat mereka yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tentram serta taat
dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah juga apa? Menjanjikan kemenangan yang besar bagi mereka. Maka kata-kata radhiyallahu anhu ini, maka radhiyallahu anhu disebut dalam Al-Qur'an ini, dikatakan oleh ulama ini tidak kurang dari 7 kali ya. Yaitu ada surat Al-Maidah, dan juga ada surat At-Taubah, Thaha, surat apa lagi? Al-Fat, salah satunya sini, Al-Mujadalah dan Al-Bayyinah. Maka apa? Pada surat Al-Maidah ayat ketiga terkandung apa? Penegasan Allah bahwasanya apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, aku ridho Islam sebagai agama, waraditu Islam dina. Allah ridho bahwasanya Islam sebagai agama kalian. Maka apa ini? Ini ungkapan radhiyallahu, artinya Allah ridho atau rela. Kalau Allah meridhoi satu tindakan ini, maka artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala meridhoi satu perkara, satu tindakan ya, atau perbuatan, berarti Allah mengizin atau membenarkan atau menyenangi perbuatan tersebut. Maka suatu perbuatan yang mendapatkan ridho Allah akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat ini Allah menegaskan sikapnya ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta asy-syajarah. Allah menegaskan sikapnya kepada orang-orang beriman yang berjanji setia berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon ya. Maka apa? Ini Allah menegaskan sikapnya bahwa ia ridho kepada kaum mukmin, orang yang beriman tatkala mereka berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebuah pohon. Maka hendaklah diingat bahwa apa? Pada itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah kurang lebih 1.400 orang, 1.400 orang. Nah, yang berbaiat di Hudaybiyah itu dinyatakan di sini sebagai apa? Orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jadi gelar ridho Allah Subhanahu wa taala ini Allah SWT menyatakan ya, ketika perang Hudaybiyah kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Maka apa? Allah pernyataan ayat ini menghilangkan keraguan para pengikut pada waktu itu ya. Yang apa? Mereka ragu akan kesetiaan siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Karena apa? Karena Allah meridhai baiat atau ikrar setia kaum mukmin itulah. Kemudian peristiwa itu disebut baiatur ridwan. Peristiwa baiatur ridwan ini artinya apa? Baiat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah meridhai baiat yang telah dilakukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu apa? Pada baiatur ridwan, para sahabat yang ikut baiat pada waktu itu lebih kurang 1.400 orang menurut riwayat. Pada itu ada apa? Ada seorang yang ikut bersama Rasulullah SAW, tetapi ia tidak ikut baiat. Yaitu siapa? Zaid bin Al-Qais Al-Ansari. Dia ikut pada waktu itu, tapi dia tidak berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang dicap sebagai orang munafik pada waktu itu. Maka apa? Para sahabat yang melakukan baiat itu telah berjanji akan menepati semua janji yang telah mereka ucapkan, walaupun akan berakibat apa? Kematian pada diri mereka sendiri. Artinya walaupun mereka sampai tetesan darah terakhir, mereka akan berjanji akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu telah apa? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan apa? Al-Bukhari ya. Bahwasanya berkata apa? Aku telah baiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah melakukan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku berjalan menuju bayangan atau pohon itu pohon samurah gitu. Ketika orang-orang mulai sedikit, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Ibnu Akhwa, tidakkah kamu ikut melakukan baiat?" Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah melakukan baiat." Rasulullah SAW berkata, "Yang ini juga." Maka aku melakukan baiat yang kedua kalinya. Maka waktu itu apa? Ia bertanya pada Salamah bin Al-Akhwa, "Wahai Abu Muslim," panggilan Salamah tadi ya.
Untuk apa kalian melakukan bayat pada hari itu? Maka ia menjawab apa? Untuk mati demi agama, untuk mati demi Rasulullah, untuk mati demi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah menjadikan balasan surga berupa surga yang penuh kenikmatan kepada orang-orang yang ikut bayat pada saat itu. Maka hal ini telah ditegaskan pula dalam hadis Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim ya, Abu Daud, bahasanya Rasulullah SAW telah bersabda apa? La yadkhulun nar ahadun mimman bay'a tahta syajar. Ya, Rasulullah SAW sabda, tidak seorang pun akan masuk neraka dari orang-orang yang ikut bayat di bawah pohon samurat. Artinya orang yang berjumlah para sahabat itu ketika apa? 1.400 orang itu, maka Nabi SAW nyatakan tidak akan ada satupun dari orang yang berbayat itu pada waktu itu tidak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa? Allah menerangkan bahwa Allah telah mengetahui isi hati dan tekad kaum muslimin yang melakukan bayat itu. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala telah apa? Fa'anzala sakinata 'alaihim. Allah sangat Maha mengetahui atas hati-hati orang berbayat pada waktu itu. Maka apa? Allah menanamkan dalam hati mereka apa? Sakinah, ketenangan, kesabaran, dan juga apa? Ketaatan kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Allah menjadikan pula kepada mereka kemenangan pada perang Khaybar ya, yang terjadi pada waktu yang dekat. Artinya setelah perangan Hudaybiyah, maka akan perang Khaybar, dan Allah akan janjikan kepada orang-orang yang ikut pada perang Hudaybiyah ini akan mendapatkan kemenangan atas musuh-musuh mereka ya. Maka apa? Dengan demikian ayat ini termasuk ayat yang menerangkan peristiwa apa? Peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang, yaitu kemenangan kaum muslimin pada perang Khaybar. Dan itu peristiwa benar-benar terjadi ketika perang Khaybar. Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan kemenangan. Ini janji Allah. Karena janji Allah ini pasti lebih pasti daripada terbitnya matahari yang muncul dari mana? Dari timur. Dari timur. Ini janji Allah. Al-haq, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah ini sangat benar. Kemudian apa? Ayat selanjutnya apa? Ayat 19, ayat ini menerangkan apa? Bahwa pada perang Khaybar yang akan terjadi ya, kaum muslimin akan memperoleh kemenangan atas kaum kafir dan memperoleh harta rampasan yang banyak. Makanya orang-orang munafik setelah mendengar bahwasanya kaum muslimin akan mendapat kemenangan dan akan mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, maka ia ingin diikut sertakan dalam perang itu. Tapi Allah sudah menghabarkan kepada Rasulullah SAW bahwasanya agar menolak permintaan mereka, orang-orang yang tidak munafik itu. Permintaan orang munafik, orang yang tidak ikut pada perang awal, perang Hudaybiyah, maka agar ditolak, agar tidak diikut sertakan dalam perang selanjutnya. Karena apa? Karena salahnya niat mereka. Ini kalau para sahabat memang tulus ya. Jadi walaupun Allah Maha mengetahui isi hati para sahabat. Jadi walaupun dia tidak mengharapkan ya, walaupun ya emang tujuannya kan bayatnya untuk dia syahid mati ya, untuk agama. Walaupun itu nanti kalau mendapatkan kemenangan, maka adalah itu ghanimah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang munafik pada kala itu, dia hanya ingin dia tidak mau berperang, tidak mau mati, dia hanya ingin rampasan perangnya saja ya. Maka pada akhir ayat ini Allah mengulang ancamannya wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alim. Pada akhir ayat ini Allah mengulang-ulang ancamannya kepada orang-orang munafik
orang yang tidak mau ikut bersama Rasulullah ke Mekah, Allah akan memberlakukan sesuatu atas sesuai hikmah mereka, yaitu dan artinya Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan keadaan mereka. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulan daripada ayat ini adalah Allah mendidik kaum muslimin. Allah mendidik kaum muslimin itu para sahabat yang berjumlah 1.400 orang ya, yang mengikuti ajakan Rasulullah SAW untuk melakukan baiat bersama Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengetahui isi hati orang-orang yang melakukan baiatul ridwan. Allah memberikan ketenangan dalam hati mereka, menambah ketaatan kepada Rasulullah SAW, serta menjadikan kepada mereka kemenangan dan harta rampasan perang yang banyak. Artinya perang selanjutnya Allah janjikan akan mendapatkan kemenangan. Orang yang mendapat ridho Allah akan memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini berikut ini wa'adakumullah, yaitu harta rampasan. Harta rampasan menerangkan kemenangan, dan harta rampasan itu adalah bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah. Kemudian diterangkan lagi bahwa seandainya orang-orang musyrik Mekah itu tidak mau menerima perjanjian Hudaybiyah, niscaya Allah akan membinasakan mereka, akan mengazab mereka. Maka Bapak-bapak yang Allah Taala, inilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita gambaran bagaimana para sahabat ini kehidupannya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala karena hati mereka yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka benar-benar mau, hati mereka ini mau rela mati untuk demi memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka tidak menginginkan artinya harta rampasan kalau sekarang dunia, artinya mereka tidak mengharapkan tidak mengharapkan apapun kecuali hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya innamal a'malu binniyat maksudnya amal ini tergantung pada niatnya. Maka Allah Subhanahu mengetahui isi hati-hati orang-orang munafik pada saat itu yang tidak ikut pada perang Hudaybiyah, pada perang yang awal. Maka Allah tidak mengizinkan untuk orang-orang munafik untuk mengikuti perang-perang yang lanjut. Karena karena kesalahan niat mereka, insya Allah. Maka pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Maha mengetahui semua yang dikerjakan oleh makhluknya. Tidak ada suatu apapun yang tersembunyi baginya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan segala amal perbuatan mereka dengan balasan yang setimpal dan adil. Ini barang siapa maka hidup ini bukan sekali hidup ini bukan sekali, tapi hidup ini dua kali. Pertama, hidup di dunia untuk menanam ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Maka hati-hati kalau kita nanam kebaikan, dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan di akhirat. Maka setelah itu tidak ada artinya tidak ada kematian lagi, hidup terus. Maka hidup di dunia. Maka ketika di dunia ini adalah kita waktunya menanam. Maka kalau kita menanam kebaikan, maka nanti kita akan panen kebaikan. Kalau kita menanam keburukan, maka nanti pun kita akan panen keburukan. Insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepahaman kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.